Pernahkah Anda bertanya kepada Tuhan, mengapa orang jahat masih tanpa berhasil? Mengapa dunia masih penuh ketidakadilan? Jika Engkau berkuasa, mengapa Engkau tidak segera menyingkirkan semua kejahatan? Pertanyaan-pertanyaan itu telah hidup di hati manusia sejak dahulu. Melalui 3 perumpamaan yang sederhana, Yesus tidak memberikan jawaban yang mudah. Sebaliknya, Ia mengundang kita melihat dunia dengan mata Allah. Sebab Allah bekerja dengan cara yang seringkali berbeda dari harapan manusia. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita hidup di dunia yang belum selesai dipulihkan, masih ada kejahatan di samping kebaikan. Masih ada air mata di tengah sukacita. Bahkan di dalam hati kita sendiri, kasih kepada Allah sering bergumul dengan ego, ketakutan, dan kelemahan. Seringkali kita ingin Tuhan bertindak secepat keinginan kita, namun Injil hari ini memperlihatkan wajah Allah yang penuh kesabaran. Ia tidak menyerah terhadap manusia, Ia tidak tergesa-gesa menghukum. Ia terus bekerja dengan kelembutan yang mengubah hati dari dalam, sebagaimana ragi bekerja tanpa suara, demikian pula rahmat Allah seringkali bekerja tanpa kita sadari. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, namun Tuhan tidak pernah berhenti menumbuhkan benih kerajaan-Nya. Ladang yang tidak pernah berhenti dikerjakan suatu pagi, seorang petani tua berjalan perlahan menuju ladangnya. Embun masih menempel di daun-daun gandum, sementara matahari baru mulai menyinari perbukitan. Seorang anak muda yang membantunya tiba-tiba berseru, "Lihat, ada begitu banyak lalang. Bukankah kita harus segera mencabut semuanya?" Petani itu berhenti. Ia menatap ladang itu cukup lama sebelum tersenyum. "Kalau kita terburu-buru," katanya lembut,
Kita mungkin akan mencabut gandum yang masih muda. Anak itu tampak kecewa. Tetapi bukankah lalang itu akan terus tumbuh? Petani mengangguk. Benar. Tetapi gandum juga sedang bertumbuh. Mereka melanjutkan pekerjaan hari itu. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Tidak ada perubahan yang langsung terlihat. Namun setiap hari, matahari tetap terbit, hujan tetap turun, akar semakin kuat, dan bulir gandum perlahan mulai menguning. Pada musim panen, yang dahulu sulit dibedakan kini tampak jelas. Petani itu tidak kehilangan ladangnya karena ia memilih kesabaran. Demikian pula Allah bekerja atas hidup kita. Kita sering hanya melihat lalang, kegagalan, dosa, luka, ketidakadilan, atau kelemahan diri sendiri. Namun Allah melihat sesuatu yang juga sedang bertumbuh, iman yang semakin dewasa, kasih yang semakin murni, pengharapan yang semakin teguh. Apa yang hari ini tampak kecil dan tersembunyi, di tangan Tuhan dapat menjadi panen yang melimpah. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena hari ini Engkau kembali mengajarkan kami tentang misteri kerajaan Allah. Di saat kami ingin segala sesuatu berubah dengan cepat, ajarlah kami untuk percaya pada waktu-Mu yang sempurna. Ketika kami melihat kejahatan seolah-olah menang, kuatkanlah iman kami agar tetap berharap kepada-Mu. Tanamkanlah dalam hati kami keberanian untuk menjadi gandum yang menghasilkan buah, bukan lalang yang merusak. Jadikanlah kami seperti biji sesawi yang kecil namun terus bertumbuh oleh rahmat-Mu. Jadikanlah hidup kami seperti ragi yang diam-diam membawa kasih, damai, pengampunan, dan harapan kepada setiap orang yang kami jumpai. Bentuklah hati kami agar semakin menyerupai hati-Mu, rendah hati, sabar, penuh belas kasih, dan setia sampai akhir. Bunda Maria, Bunda Gereja, tuntunlah kami untuk selalu berkata, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, ya Yesus. Semoga suatu hari nanti kami diperkenankan ikut bersukacita dalam panen abadi di dalam kerajaan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah tidak selalu bekerja dengan cepat, tetapi Ia selalu bekerja dengan setia. Benih yang dipelihara oleh kasih-Nya pasti akan menghasilkan panen pada waktunya.